Salam adik-adik, apa kabarnya? Kakak yakin adik-adik pasti luar biasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, bertemu lagi dengan Kak Lukas pada pagi hari ini. Nah, kita sama-sama masuk di dalam renungan kita. Sebelum kita masuk renungan kita, lebih dahulu kita akan angkat satu pujian langsung dari ref Aku Percaya. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus segala pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Sampai hari ini Tuhan masih tetap menolong kami. Terlebih adik-adik kami SD Kristen Elim yang saat ini Tuhan juga menolong mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami mau sama-sama merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami untuk memahami, mengerti, serta melakukan isi firman-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, ketemu lagi pada pagi hari ini dengan Kak Lukas. Kita akan masuk di dalam renungan kita, yaitu judul tema kita pada pagi hari ini adalah percayalah kepada Allah. Nah, mungkin adik-adik sudah sering mendengar, dan mungkin saat ini adik tetap percaya kepada Allah. Nah, sebelum itu kita masuk dan membaca firman Tuhan di dalam kitab Perjanjian Baru dalam Injil Markus 11 ayat 20 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barai sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Nah, adik-adik, percayalah kepada Allah. Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk percaya kepada Allah. Dan saat ini
Mungkin guru agama adik-adik sekolah atau di sekolah minggu mengatakan, percayalah kepada Yesus Kristus. Tadi Yesus berkata kepada murid-muridnya, percayalah kepada aku, percayalah kepada Allah. Dan Tuhan Yesus sudah pernah berkata kepada murid-muridnya, percayalah kepada Allah dan juga percayalah kepada aku. Jadi adik-adik, Yesus Kristus adalah Allah kita, Tuhan kita yang benar. Jadi kita harus percayai Yesus kita. Amin. Nah, adik-adik, bagaimana peristiwa di perjalanan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya ketika mereka melewati yang namanya melewati pohon ara yang sudah kering, dan salah satu muridnya berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah, pohon ara yang berputih itu sudah kering. Yaitu Petrus. Dia berkata kepada Yesus. Jawab Yesus berkata, percayalah kepada Allah. Berarti sebelum peristiwa ini, Tuhan Yesus telah mengutuk pohon ara supaya kering karena dia tidak menghasilkan buah. Nah, jadi berarti kuasa perkataan Tuhan Yesus itu sangat-sangat nyata. Jadi ketika mereka melewati dan mengetahui pohon ara itu sudah kering, salah satu muridnya yaitu Petrus tadi mengatakan bahwa, Rabi, lihatlah, pohon ara yang putih itu sudah kering. Jadi berarti Yesus adalah Allah yang berkuasa. Berarti Yesus yang memiliki kuasa yang hebat, yang dahsyat. Jadi Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk percaya kepada Allah. Dan saat ini Yesus juga mengajarkan adik-adik SD Kristen Elim untuk percaya kepada Yesus Kristus, supaya apapun yang ada doakan, apapun yang ada minta, apapun yang ada gumuli, pasti dijawab. Dan satu hal, Yesus juga mengajarkan kita, sebelum kita berdoa, sebelum kita meminta sesuatu, kita harus mengampuni kesalahan-kesalahan orang, atau kita harus mengampuni orang lain terlebih dahulu. Mengampuni itu dasar-dasar untuk menerima jawaban dari doa. Kenapa? Yesus berkata kepada muridnya, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahan. Jadi sebelum meminta, kita harus mengampuni teman-teman kita, kita harus mengampuni tetangga-tetangga kita, atau orang tua kita, atau siapapun. Adik-adik harus berani mengampuni, supaya ketika adik-adik sudah percaya kepada Yesus Kristus, maka adik-adik akan menerima jawaban doa itu. Jadi adik-adik tetap percaya kepada Tuhan Yesus, karena di dalam Tuhan Yesus terdapat kebenaran, bahkan kehidupan kekal, bahkan menerima berkat jasmani dan rohani. Bukan hanya itu, kita apapun yang ada minta, apapun yang ada dimulai, hikmat, kepintaran, kebijaksanaan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan akan terjawab dan terselesaikan dengan baik. Terima kasih pada renungan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan selalu menolong adik-adik untuk tetap percaya kepada Yesus Kristus. Terima kasih, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami telah merenungkan firman-Mu yang singkat ini. Biarlah kami terus tetap percaya kepada Yesus Kristus, Allah kami dan Juru Selamat kami. Tuhan tolong adik-adik sekolah SD Kristen Elim dimanapun mereka berada. Tuhan menolong secara pendidikan mereka, berikan mereka kekuatan kesehatan, dan berikan mereka hidup yang bertumbuh di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, tetap semangat.